Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Inilah murid-murid Syekh Siti Jenar. Ajaran Syekh Siti Jenar menurut Ki Lontang Semarang. Kalau menurut wejangan guru saya, orang sembahyang itu siang malam tiada putusnya ia lakukan. Hai Bonang, ketahuilah keluarnya napasku menjadi puji. Maksudnya napasku menjadi sholat, karena tutur penglihatan dan pendengaran disuruh melepaskan dari angan-angan. Jadi kalau kamu masih sholat mengiaskan kelanggengan dalam alam kematian ini, maka sesungguhnya lah kamu ini orang kafir. Jika kamu bijaksana mengatur tindakanmu tanpa guna orang menyembah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, sebab di dunia ini tidak ada yang agung. Karena orang melekat pada bangkai, meskipun dicat dilapisi emas, akhirnya membusuk juga, hancur lebur bercampur dengan tanah. Bagaimana saya dapat bersolek? Menurut wejangan Syekh Siti Jenar, orang sembahyang tidak memperoleh apa-apa, baik di sana maupun di sini. Nyatanya kalau ia sakit, ia menjadi bingung. Jika tidur seperti budak di sembarang tempat. Jika ia miskin, mohon agar menjadi kaya dikabulkan. Jika ia miskin, mohon agar menjadi kaya dikabulkan. Apalagi bila ia sakaratul maut, matanya membelalak tiada keruhan, karena ia segan meninggalkan dunia ini. Demikianlah wejangan guru saya yang bijaksana. Umumnya santri dungu hanya berzikir dalam keadaan kosong dari kenyataan yang sesungguhnya, membayangkan adanya rupa zatullahu, kemudian ada rupa dan inilah yang ia anggap hyang widi. Apakah ini bukan barang sesat? Buktinya, kalau ia memohon untuk menjadi orang kaya, tidak diluluskan. Sekalipun demikian, saya disuruh meluhurkan zat Allahu yang rupanya ia lihat waktu ia berzikir, mengikuti syarak sebagai syariat. Jika Jumat ke masjid berlenggang mengangguk-angguk, memuji pangeran yang sunyi senyap. Bukan yang di sana, bukan yang di sini. Saya disuruh ma'budullah, meluhurkan Tuhan itu, serta akan ditipu diangkat menjadi wali, berkeliling menjual tutur, sambil mencari nasi gurih dengan lauknya ayam betina berbulu putih yang dimasak bumbu rujak pada selamatan meluhurkan Rasulullah. Ia makan sangat lahap, meskipun lagaknya seperti orang yang tidak suka makan. Hal itulah gambaran raja penipu. Bonang, jangan berbuat yang demikian. Ketahuilah dunia ini dalam kematian, sedang akhirat alam kehidupan yang langgeng tiada mengenal waktu. Barang siapa senang pada alam kematian ini, ia terjerat goda, terletak pada surga dan neraka, menemui panas, sedih, haus, dan lapar. Tiada usah merasa enggan menerima petuahku yang 3 buah jumlahnya. Pertama, janganlah hendaknya kamu menjalankan penipuan yang keterlaluan, agar supaya kamu tidak ditertawakan orang di kelak kemudian hari. Yang kedua, jangan kamu merusak barang-barang peninggalan purba, misalnya lontar naskah sastra yang indah-indah, tulisan dan gambar-gambar pada batu candi. Demikian pula kayu dan batu yang merupakan peninggalan kebudayaan zaman dulu. Jangan kamu hancur leburkan. Ketahuilah bagi suku Jawa sifat-sifat Hindu-Buddha tidak dapat dihapus. Yang ketiga, jika kamu setuju, masjid ini sebaiknya kamu buang saja, musnahkan dengan api. Saya berbelas kasihan kepada keturunanmu, sebab tidak urung mereka menuruti kamu. Mabuk doa, tersesat mabuk tobat, berangan-angan lam yakunil.
Orang menyembah nama yang tiada wujudnya harus dicegah. Maka dari itu jangan kamu teruskan sebab itu palsu. Khotbah perpisahan Sunan Panggung. Banyak orang yang gemar dengan kesejatian, tapi karena belum pernah berguru, maka semua itu dipahami dalam konteks dualitas. Yang satu dianggap wujud lain, sesungguhnya orang yang melihat seperti ini akan kecewa. Apalagi yang ditemui akan menjadi hilang. Walaupun dia berkeliling mencari, ia tidak akan menemukan yang dicari. Padahal yang dicari sesungguhnya telah ditimang dan dipegang, bahkan sampai keberatan membawanya. Dan karena belum tahu kesejatiannya, ciptanya tanpa guru menyepelekan tulisan dan kesejatian Tuhan. Walaupun dituturkan sampai capai, ditunjukkan jalannya, sesungguhnya dia tidak memahaminya karena ia hanya sibuk menghitung dosa besar dan kecil yang diketahuinya tentang hal kufur kafir yang ditolaknya itu. Bukti bahwa ia adalah orang yang masih mentah pengetahuannya. Walaupun tidak pernah lupa sembahyang, puasanya dapat dibangga-banggakan tanpa celah, tapi ia terjebak menaati yang sudah ditentukan Tuhan. Sembah puji dan puasa yang ditekuni membuat orang justru lupa sangkan paran atau asal dan tujuan. Karena itu, ia lebih konsentrasi melihat dosa besar kecil yang dikhawatirkan, dan ajaran kufur kafir yang dijauhi justru membuat bingung sikapnya. Tidak ada dulu dinulu, tidak merasa, tidak menyentuh, tidak saling mendekati, sehingga buta orang itu. Takdir dianggap tidak akan terjadi. Salah-salah menganggap ada dualisme antara Maha Pencipta dan Maha Memelihara. Jika aku punya pemikiran yang demikian, lebih baik aku mati saja ketika masih bayi. Tidak terhitung tidak berpikir sebanyak orang yang merasa menggeluti tata lafal, mengkaji sembahyang dan berletih-letih berpuasa. Semua itu dianggap akan mampu mengantarkan, padahal salah-salah menjadikan celaka dan bahkan banyak yang menjadi berhala. Pemikiran saya sejak kecil, Islam tidak dengan sembahyang, Islam tidak dengan pakaian, Islam tidak dengan waktu, Islam tidak dengan baju, dan Islam tidak dengan bertapa. Dalam pemikiran saya, yang dimaksud Islam tidak karena menolak atau menerima yang halal atau haram. Adapun yang dimaksud dengan Islam itu mulia wisesa jati, kemuliaan selamat sempurna sampai tempat tinggalnya besok, seperti bulu selembar atau tepung sekelintir, hangus tak tersisa. Kehidupan di dunia seperti itu keberadaannya. Manusia sebelum tahu makna alif akan menjadi berantakan. Alif menjadi panutan sebab untuk semua huruf. Alif adalah yang pertama. Alif itu badan itlafi sebagai anugerah. Dua-duanya bukan Allah. Alif merupakan takdir, sedangkan yang tidak bersatu namanya alif lapat. Sebelum itu juga ciptaan-ciptaannya sudah ada. Lalu alif menjadi gantinya yang memiliki wujud tunggal. Ya, tunggal rasa, tunggal wujud. Ketunggalan ini harus dijaga betul sebab tidak ada yang mengaku tingkahnya. Alif wujud adalah yang agung. Ia menjadi wujud mutlak yang merupakan kesejatian rasa. Jenisnya ada 5, yaitu alif mata, wajah, niat jati, iman, dan syariat. Allah penjabarnya adalah zat yang maha mulia dan maha suci. Allah itu sebenarnya tidak ada lain, karena kamu itu Allah, dan Allah semua ada ini. Lahir batin kamu ini, semua tulisan merupakan ganti dari alif. Allah itu adanya. Alif penjabarannya adalah permulaan pada penglihatan, melihat yang benar-benar melihat. Adapun melihat zat itu merupakan cermin ketunggalan sejati menurun kepada kesejatianmu.
Cahaya yang keluar kepada otak keberadaan kita di dunia ini merupakan cahaya terang benderang. Itu memiliki 127 kejadian, menjadi penglihatan dan pendengaran, nafas yang tunggal, nafas kehidupan yang dinamakan panji. Panji bayangan zat yang berwujud pada kebanyakan imam. Semua menyebut zikir sejati, la ilaha illallah. Kematian di mata Sunan Geseng. Banyak orang yang sudah menemui ajalnya. Mereka tersesat tidak menentu arahnya. Panca indera masih tetap siap. Segala kesenangan sudah ditahan. Nafas sudah digulung dan angan-angan sudah diikhlaskan. Tetapi ketika lepas tirta nirmayanya belum mau, maka ia menemukan yang serba indah. Dan ia dianggap manusia yang luar biasa. Padahal sesungguhnya ia adalah orang yang tenggelam dalam angan-angan yang menyesatkan dan tidak nyata. Budi dan daya hidupnya tidak mau mati. Ia masih senang di dunia ini dengan segala sesuatu yang hidup. Masih senang ia akan rasa pikirannya. Baginya hidup di dunia ini nikmat. Itulah pendapat manusia yang masih terpikat akan keduniawian. Pendapat gelandangan yang pergi kemana-mana tidak menentu dan tidak tahu bahwa besok ia akan hidup yang tiada kenal mati. Sesungguhnya lah dunia ini neraka. Maka pendapat Kiai Siti Jenar betul. Saya setuju dan tuan-tuan benar seorang mukmin yang berpendapat tempa dan seyogyanya tuan jadi cermin, suri tauladan bagi orang-orang lain. Tarkuma siwalahu atau Arab asli Tarkuma siwa Allahu. Di dunia ini hamba campur dengan holipta. Hambanya di surga, holiknya di neraka agung. Syariat palsu para wali menurut Ki Cantula. Menurut ajaran guruku Syekh Siti Jenar, di dunia ini alam kematian. Oleh karena itu, dunia yang sunyi ini tidak ada yang agung serta malaikat. Akan tetapi bila saya besok sudah ada di alam kehidupan, saya akan berjumpa dan kadangkala saya menjadi Allah. Nah, di situ saya akan bersembahyang. Jika sekarang saya disuruh sholat di masjid, saya tidak mau, meskipun saya bukan orang kafir. Boleh jadi saya orang terlantar akan pangeran Tuhan. Kalau santri gundul, tidak taunya yang ada di sini atau di sana. Ia berpegangan kandilullah, mabuk akan Allah, buta lagi tuli. Lain halnya dengan saya, murid Syekh Siti Jenar. Saya tidak menghiraukan ujar para wali yang mengukuhkan syariat palsu yang merugikan diri sendiri. Nah, Syekh Dumba, pikirkanlah semua yang saya katakan ini. Dalam dadamu ada Al-Quran. Sesuai atau tidak yang saya tuturkan itu, Kanda pasti tahu. Jawaban Ki Bisono tentang semesta, Tuhan dan Ruh. Ki Bisono menyanggupi kemudian menjawab pertanyaan dari Sultan Demak. Pertanyaan pertama, pertanyaan bahwa Allah menciptakan alam semesta itu adalah kebohongan belaka. Sebab alam semesta ini barang baru, sedang Allah tidak membuat barang yang berwujud menurut dalil yang artinya tiada berkehendak menciptakan barang yang berwujud. Adapun terjadinya alam semesta ini ibaratnya Trikumahiyati, artinya menemukan keadaan. Alam semesta ini ia awali, artinya tiada. Alam semesta ini la awali, yang artinya tidak berawal. Panjang sekali kiranya kalau hamba menguraikan bahwa alam semesta ini merupakan barang baru berdasarkan yang ditulis dalam Quran. Pertanyaan yang kedua, Paduka bertanya di mana rumah yang widi. Hal itu bukan merupakan hal yang sulit, sebab Allah sejiwa dengan semua zat. Zat wajibul wujud itulah tempat tinggalnya. Seumpama zat, tanahlah rumahnya. Hal ini panjang sekali kalau hamba terangkan. Oleh karena itu, hamba cukupkan sekian saja uraian hamba.
Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, berkurangnya nyawa siang dan malam, sampai habis kemanakah perginya nyawa itu? Nah, itu sangat mudah untuk menjawabnya. Sebab nyawa tidak dapat berkurang, maka nyawa itu bagaikan jasad, berupa gundukan, dapat aus, rusak dimakan anai-anai, hal ini pun akan panjang sekali untuk hamba uraikan. Meskipun hamba orang sudra asal desa, akan tetapi tata bahasa kawi hamba mengetahui juga, bahasa biasa maupun yang dapat dinyanyikan. Lagu tembang Sansekerta pun hamba dapat menyanyikan juga dengan menguraikan arti kalimatnya. Sekaligus hamba bukan seorang empu atau pujangga, melainkan seorang yang hanya tahu sedikit tentang ilmu. Itu semua disebabkan karena hamba berguru kepada Syekh Siti Jenar di Krendawasa, tekun mempelajari kesusastraan dan menuruti perintah guru yang bijaksana. Semua murid Syekh Siti Jenar menjadi orang yang cakap, berkat kemampuan mereka untuk menerima ajaran guru mereka sepenuh hati. Adapun pertanyaan yang keempat, Paduka bertanya bagaimanakah rupa yang maha suci itu. Kitab Ulumuddin sudah memberitahukan, walahu lahir insan, wa batinul insani baitullahu. Dalam Arab asli, wa Allahu zahir al insan, wa batin al insanu baitullahu. Artinya lahiriah manusia itulah rupa yang widih, batiniah manusia itulah rumah yang widih. Banyak sekali yang tertulis dalam kitab Ulumuddin, sehingga apabila hamba sampaikan kepada Paduka, Kanjeng Pangeran Tembaya tentu akan bingung, karena Paduka tidak dapat menerima, bahkan mungkin Paduka mengira bahwa hamba seorang majnun. Demikianlah wejangan Syekh Siti Jenar yang telah hamba terima. Guru hamba menguraikan asal-usul manusia dengan jelas, mudah diterima oleh para siswa, sehingga mereka tidak menjadi bingung. Diwejang pula tentang ilmu yang utama, yang menjelaskan tentang kegunaan budi dalam alam kematian di dunia ini sampai alam kehidupan di akhirat. Uraiannya jelas, dapat dilihat dengan mata dan dibuktikan dengan nyata. Dalam memberikan pelajaran, guru hamba Syekh Siti Jenar tiada memakai tirai selubung, tidak pula memakai lambang-lambang. Semua penjelasan diberikan secara terbuka, apa adanya tanpa mengharapkan apa-apa sedikit pun. Dengan demikian, musnah segala tipu muslihat, kepalsuan, dan segala perbuatan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan para guru lainnya. Mereka mengajarkan ilmunya secara diam-diam dan berbisik-bisik, seolah-olah menjual sesuatu yang gaib, disertai dengan harapan untuk memperoleh sesuatu yang menguntungkan untuk dirinya. Hamba sudah berulang kali berguru serta diwejang oleh para wali mukmin, diberitahu akan adanya Muhammad sebagai Rasulullah serta Allah sebagai pangeran hamba. Ajaran yang dituturkan menuntun secara membuat hamba menjadi bingung, dan menurut pendapat hamba, ajaran mereka sukar dipahami, merawak rambang tiada patokan yang dapat dijadikan dasar atau pegangan. Ilmu Arab menjadi ilmu Buddha, tetapi karena tidak sesuai kemudian mereka mengambil dasar dan pegangan Kanjeng Nabi. Mereka mematikan raga, merantau kemana-mana sambil menyiarkan agama. Padahal ilmu Arab itu tiada kenal betapa kecuali berpuasa pada bulan Ramadan, yang dilakukan dengan mencegah makan, tiada berharap apapun. Jadi jelas kalau para wali itu masih menganut agama Buddha. Buktinya mereka masih sering ke tempat-tempat sunyi, gua-gua, hutan-hutan, gunung-gunung, atau tepi samudera dengan mengheningkan cipta, sebagai laku demi terciptanya keinginan mereka agar dapat bertemu dengan Yang Sukma. Itulah buktinya bahwa mereka masih dikuasai setan ijajil.
Menurut cerita Arab Ambiya, tiada orang yang dapat mencegah sandang pangan serta tiada untuk kuasa terjaga menjaga tidur kecuali orang Buddha yang mensucikan dirinya dengan jalan demikian. Nah, silakan memikirkan apa yang hamba katakan sebagai jawaban atas 4 pertanyaan Paduka. Wasya dan ajaran Syekh Amongraga. Syekh Amongraga adalah salah seorang pewaris ajaran Syekh Siti Jenar pada masa Sultan Agung Hanyokusumo. Mengenai rincian kehidupan dan ajaran Syekh Amongraga dapat dibaca di serat Centini. Syekh Amongraga mewasiatkan berbagai inti ajaran yang meliputi: yang pertama, selamat akhlak dan moral; yang kedua, mencegah dan berlebihnya makanan; yang ketiga, sedikit tidur; yang keempat, sabar dan tawakal dalam hati; yang kelima, menerima segala kehendak dan takdir Tuhan; yang keenam, selalu mensyukuri takdir Tuhan; yang ketujuh, mengasihi fakir dan miskin; yang kedelapan, menolong orang yang kesusahan; yang sembilan, memberi makan kepada orang yang lapar; yang ke-10, memberi pakaian kepada orang yang telanjang; yang ke-11, memberikan payung kepada orang yang kehujanan; yang ke-12, memberikan tudung kepada orang yang kepanasan; yang ke-13, memberikan minuman kepada orang yang haus; yang ke-14, memberikan tongkat penunjuk kepada orang yang buta; yang ke-15, menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat; yang ke-16, menyadarkan orang yang lupa; yang ke-17, membenarkan ilmu dan laku orang yang salah; yang ke-18, mengasihi dan memuliakan tamu; yang ke-19, memberikan maaf kepada kesalahan dan dosa sanak kandung, saudara dan semua manusia; yang ke-20, jangan merasa benar, jangan merasa pintar dalam segala hal, jangan merasa memiliki, merasalah bahwa sesuatu itu hanya titipan dari Tuhan yang membuat bumi dan langit. Jadi manusia itu hanyalah sadermo, atau memanfaatkan dengan baik dengan tujuan dan cara yang baik pula saja. Pakailah budi, syukur, sabar, menerima dan rela. Ajaran Syekh Siti Jenar menurut Pangeran Panggung. Saya mencari ilmu sejati yang berhubungan langsung dengan asal dan tujuan hidup, dan itu saya pelajari melalui Tanajul Tarki. Menurut saya, untuk mengharapkan hidayah hanyalah bisa didapat dengan kesejatian ilmu. Demi kesantosaan hati menggapai gejolak jiwa, saya tidak ingin terjebak dalam syariat. Jika saya terjebak dalam syariat, maka seperti burung sudah bergerak, akan tetapi mendapatkan pikiran yang salah. Karena perbuatan salah dalam syariat adalah pada kesalahpahaman dalam memahami larangan. Bagi saya, kesejatian ilmu itulah yang seharusnya dicari dan disesuaikan dengan ilmu kehidupan. Kebanyakan manusia itu, jika sudah sampai pada janji, maka hatinya menjadi khawatir. Wataknya selalu was-was, senantiasa takut akan gagal. Alam di bawah kolom langit, di atas hamparan bumi, dan semua isi di dalamnya hanyalah ciptaan yang esa. Tidak ada keraguan, lahir batin harus bulat, mantap berpegang pada tekad. Serat suluk malang sumirang, pupuh 1 dan 2. Yang membuat kita paham akan diri kita, pertama, tahu akan datangnya ajal, karena itu jalan kemuliaannya. Yang kedua, tahu dari mana asalnya ada kita ini, sesungguhnya berasal dari tidak ada. Kehendaknya pasti jadi, dan kejadian itu sendiri menjadi misal. Wujud mustahil pertandanya sebagai cermin yang bersih merata seluruh alam. Yang pasti zatnya kosong, sekali dan tidak ada lagi. Dan janganlah menyombongkan diri, bersikaplah menerima jika belum berhasil. Semua itu kehendak Sang Maha Pencipta. Sebagai makhluk ciptaan, manusia di dunia ini hanya satu repotnya,
yaitu tidak berwenang berkehendak dan hanya pasrah kepada kehendak Allah. Segala yang tercipta terdiri dari jasa dan sukma, serta badan dan nyawa. Itulah sarana utama, yakni cahaya, ruh dan jasad. Yang tidak tahu dua hal itu akan sangat menyesal. Hanya satu ilmunya melampaui sang utusan. Namun bagi yang ilmunya masih dangkal akan mustahil mencapai kebenaran dan manunggal dengan Allah. Dalam hidup ini, ia tidak bisa mengaku dirinya sebagai Allah, sukma yang maha hidup. Kufur jika menyebut diri sebagai Allah. Kufur juga jika menyamakan hidupnya dengan hidup sang sukma, karena sukma itu adalah Allah. Waktu sholat merupakan pilihan waktu yang sesungguhnya berangkat dari ilmu yang hebat. Mengertikah Anda mengapa sholat duhur 4 rakaat? Itu disebabkan kita manusia diciptakan dengan 2 kaki dan 2 tangan. Sedang sholat asar 4 rakaat juga adalah kejadian bersatunya dada dengan telaga Al-Kautsar dengan punggung kanan dan kiri. Sholat maghrib itu 3 rakaat karena kita memiliki 2 lubang hidung dan 1 lubang mulut. Adapun sholat isya menjadi 4 rakaat karena adanya 2 telinga dan 2 buah mata. Adapun sholat subuh, mengapa 2 rakaat adalah perlambang dari kejadian badan dan ruh kehidupan. Adapun sholat subuh, mengapa 2 rakaat adalah perlambang dari kejadian badan dan ruh kehidupan. Sedangkan sholat tarawih adalah sunnah muakkad yang tidak boleh ditinggalkan 2 rakaatnya oleh yang melakukan, menjadi perlambang tumbuhnya alis kanan dan kiri. Adapun waktu yang 5 bahwa masing-masing berbeda-beda memilikinya. Sholat subuh yang memiliki adalah Nabi Adam. Ketika diturunkan dari surga mulia, berpisah dengan istrinya Hawa menjadi sedih karena tidak ada kawan. Lalu ada wahyu dari melalui malaikat Jibril yang mengemban perintah Tuhan kepada Nabi Adam. Terimalah cobaan Tuhan, sholat subuhlah 2 rakaat. Maka Nabi Adam pun siap melaksanakannya. Ketika Nabi Adam melaksanakan sholat subuh pada pagi harinya, ketika salam, telah mendapati istrinya berada di belakangnya sambil menjawab salam. Sholat zuhur dimaksudkan ketika Kanjeng Nabi Ibrahim pada zaman kuno mendapatkan cobaan besar, dimasukkan ke dalam api hendak dihukum bakar. Ketika itu Nabi Ibrahim mendapat wahyu ilahi, disuruh untuk melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat. Nabi Ibrahim melaksanakan sholat, api padam seketika. Adapun sholat asar dimaksudkan ketika Nabi Yunus sedang naik perahu dimakan ikan besar. Nabi Yunus merasakan kesusahan ketika berada di dalam perut ikan. Waktu itu terdapat wahyu ilahi. Nabi Yunus diperintahkan melaksanakan sholat asar 4 rakaat. Nabi Yunus segera melaksanakan, dan ikan itu tidak mematikannya. Malah ikan itu mati, kemudian Nabi Yunus keluar dari perut ikan tersebut. Sedangkan sholat maghrib pada zaman kuno yang memulainya adalah Nabi Nuh. Ketika musibah banjir bandang sejagat, Nabi Nuh bertaubat merasa bersalah. Dia diterima taubatnya disuruh mengerjakan sholat. Kemudian Nabi Nuh melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat. Maka banjir pun surut seketika. Sholat isya sesungguhnya Nabi Isa yang memulainya. Ketika kalah perang melawan Raja Harkiah atau disebut juga Raja Herodes atasan Gubernur Pontius Pilatus. Semua kaumnya bingung, tidak tahu utara, selatan, barat, timur hingga tengah. Nabi Isa merasa susah, dan tidak lama kemudian datanglah malaikat Jibril membawa wahyu dan Nabi Isa merasa susah dan tidak lama kemudian datanglah malaikat Jibril membawa wahyu dengan uluk salam. Nabi Isa diperintahkan melaksanakan sholat isya. Nabi Isa menyanggupinya dan semua kaumnya mengikutinya.
Dan malaikat Jibril pun berkata, "Aku membalaskan kepada pendeta Balhum." Menurut pemahaman saya, sesuai petunjuk Syekh Siti Jenar dahulu, anasir itu ada 4 yang berupa anasir batin dan anasir lahir. Pertama, anasir Gusti. Perlu dipahami dengan baik zat, sifat, asma, dan af'al atau perbuatan. Kedudukannya dalam rasa. Zat maksudnya adalah bahwa diri manusia dan apapun yang gemerlap di dunia ini tidak ada yang memiliki kecuali Tuhan yang Maha Tinggi. Yang besar atau yang kecil adalah milik Allah semua. Ia tidak memiliki hidupnya sendiri, hanya Allah yang hidup, yang tunggal. Adapun sifat sesungguhnya, segala wujud yang kelihatan yang besar atau kecil, seisi bumi dan langit tidak ada yang memiliki, hanya Allah Tuhan yang Maha Agung. Adapun asma sesungguhnya, nama semua cipta seluruh isi bumi adalah milik Tuhan Allah yang Maha Lebih, yang Maha memiliki nama. Sedangkan artinya af'al adalah seluruh gerak dan perbuatan yang kelihatan dari seluruh makhluk isi bumi ini adalah tidak lain dari perbuatan Allah yang Maha Tinggi. Demikian maksud anasir Gusti. Anasir ruh ada 4, perinciannya yang berwujud ilmu yang dinamai cahaya persaksian atau nur syuhud. Maksudnya adalah sebagai berikut. Pertama yang disebut wujud sesungguhnya adalah hidup sejati atau manusia sejati seperti pertempuran yang masih perawan, itulah yang dimaksud badarullah yang sebenarnya. Yang kedua, cahaya disebut ilmu adalah pengetahuan batin yang menjadi nur atau cahaya kehidupan atau roh itafi. Cahaya terang menyilaukan seperti bintang kejora. Ketiga yang dimaksud syuhud adalah kehendak batin kejora. Ketiga yang dimaksud syuhud adalah kehendak batin tatkala memusatkan perhatian terutama ketika mengucapkan takbir. Demikianlah penjelasan tentang anasir ruh. Percayalah kepada kecenderungan hati. Anasir manusia maksudnya hendaklah dipahami bahwa manusia itu terdiri dari bumi, api, angin, dan air. Bumi itu menjadi jasad, api menjadi cahaya yang bersinar, angin menjadi napas keluar masuk, air menjadi darah, keempatnya bergerak tarik menarik secara goib. Demikianlah penjelasan saya tentang anasir. Sekian, salam rahayu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.